Oke, jangan sampai kalian masuk dulu ke aplikasi yang mesin kalian. Kemudian kita klik aja lah mampus di kanan bawah sini. Kalau di sini kita pilih aja rasanya ini 9/16. Kalau kita klik aja seperti ini, lalu kita klik buat proyek. Dan kalau di sini kita klik lah mampus di kanan bawah di sini, lalu kita pilih aja di bagian media. Nah, di media ini kita tambahin fotonya, dan untuk audionya tambahin beatnya juga. Untuk beatnya di deskripsi, tinggal kalian tambahin aja. Contohnya seperti ini guys ya. Kalau di sini kita klik aja fotonya, lalu kita perpanjang sampai detik 05.32, klik aja di bagian sini. Kalau udah kita klik, tinggal kita potong sampai detik 03.34, klik aja di bagian sini. Kita potong sampai jadi satu potongan beat seperti ini. Kalau di sini tinggal kita kembali dulu, kita ke bagian teks yang paling awal, beat maksudnya, beat kayak gini. Lalu kita klik lah mampus di kanan bawah sini. Dan kita pilih aja di sini teks yang di kanan bawah sini. Kalau udah di sini teksnya kita ubah, contohnya kayak gini ya. Lalu kita contohnya kita kasih emoji kayak gini. Kalau di sini kita klik aja di lambang di kiri atas. Kiri atas kita klik, dan kalau udah kita klik fontnya dan pilih di bagian lihat semua font, dan kita cari aja di sini fontnya namanya kita searching aja di lambang kanan atas. Searching di lambang kanan atas, lalu kita searching di sini fontnya ini Caveat Brush Regular yang ini. Caveat Brush Regular yang ini kita klik, dan kalau dari sini kita klik aja di bagian checklist, lalu pilih di bagian color dan fill, kita ubah di sini warnanya menjadi warna putih. Kalau udah tinggal kita kembali dan pilih di bagian move and transform di kiri bawah sini, pilih aja yang bagian zoom di bawah sini. Kalau di sini kita perbesar sampai contohnya kayak gini. Lalu pilih di bagian yang paling atas ini. Oke, sebelum kita kasih move and transform ini, kita kembali dulu. Teksnya ini kita perpanjang dulu sampai detik 03.24. Klik aja di bagian sini. Kalau udah tinggal kita ke detik awal, move and transform di kiri bawah. Kita tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah sini. Kita klik kunci di sini, lalu kita klik lambang panah di kanan ini. Dan kita tambah lagi kunci 1. Kalau di sini kita klik di bagian lambang kurva yang di bawah kunci ini, kita klik, lalu kita pilih geser dulu kurvanya ini sampai ke tengah-tengah kunci ini, ke tengah-tengah kunci. Lalu kita kembali dan pilih tambahin lagi kunci 1. Ingat, kita tambahin kunci lagi di tengah-tengah teksnya. Kalau udah di tengah-tengah teksnya ini kita tambahin kunci, tinggal kita klik aja lambang panah di kiri ini. Lalu kita atur di sini kunci di kiri, kita atur ke bawah seperti ini. Kita geser ke bawah di sini, geser ke bawah sampai teksnya menghilang. Kalau udah kita klik lambang panah di kanan lagi 2 kali. Lah, jadi fungsi lambang panah kanan ini sama fungsi lambang panah di kiri, ini fungsinya untuk ke bit-bit selanjutnya atau bit-bit sebelumnya. Kita klik lambang panah 2 kali untuk ke detik 03.24. Lalu di bagian teks ini kita perkecil lagi sampai ke bawah seperti ini. Nah, sampai menghilang. Kalau udah kita ke tengah-tengah antara kunci yang di ujung kanan sama kunci yang di ujung kiri. Kalau udah kita atur aja di bagian kurva di bawah kunci ini. Kita klik kurvanya, lalu pilih di bagian sini. Kita klik yang ini. Klik kurvanya, lalu kita geser di bagian sini, atur seperti ini. Lalu kita geser ke kiri sampai kurvanya berubah. Nah, kalau udah kita klik di bagian sini kurvanya. Dan kalau kita atur seperti ini, kalau udah dia menjadi seperti ini ya. Kalau dari sini kita tekan di bagian sini, bagian fotonya ini sampai di warna putih. Naikin ke paling atas biar lebih enak aja ngeditnya. Lalu kita ke detik 04.09. Klik fotonya, pilih di bagian lambang bagi di bawah sini. Lalu klik di bagian foto di bagian sini. Kita move and transform di kiri bawah ke bagian zoom ini. Lalu kita tambahin dulu kunci 1. Ingat, kalau misalnya ngomong kunci berarti kuncinya di kiri bawah sini ya. Lalu klik lagi lambang panah di kanan, kita tambah lagi kunci 1. Di sini kita atur perbesar seperti ini ya, perbesar kayak gini. Lalu kita langkahin bitnya sampai detik 05.10. Jadi bit 05.02 nggak usah kita tambahin kunci. Di detik 05.10 aja. Kita tambahin lagi kunci 1. Klik lambang panah di kanan lagi, kita tambah lagi kunci 1. Kita atur aja di sini menjadi semula. Jadi semula kayak gini, lalu kita geser ke tengah-tengah antara kunci yang di kiri sama kunci yang di kanan. Kita atur kurvanya tuh seperti ini ya. Klik di bagian sini, lalu kita atur kayak gini. Kurva tuh ada di bawah kunci ya. Lalu kita geser lagi ke bagian antara kunci yang di
kiri sini sama kunci di kanan ini ya. Kita atur kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini juga. Kalau dia menjadi seperti ini. Kalau di sini kita ke detik 04.09 dulu. Kembali. Dan kalau misalnya kita lihat di sini fotonya ini rada ke belakang sedikit ya. Jadi kita besarin sampai fullin seperti ini ya. Kalau udah kira-kira aja ya kalian besarnya seperti apa. Kalau udah tinggal kita kembali dan ke detik 04.18 klik lama bagi di bagian sini. Klik lama-lama di kanan, klik fotonya, bagi lagi. Jadi kita bagi-bagi semua foto sampai jadi kayak gini. Kalau udah kita pilih dulu foto yang paling awal ini. Kita klik dan pilih di bagian efek, kita tambahkan efek. Pilih aja di bagian distort atau warp, pilih aja efek ubin. Di bagian ubin ini mirrornya kita on aja di kiri bawah sini. Kanan bawah sini ya. Lalu kita kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian move and transform, pilih aja efek ombang-ambing. Lalu ombang-ambing yang kita klik, di sini sudutnya ini kita atur menjadi 90 derajat. 90 derajat seperti ini. Kita atur 90,0. Lalu pilih di bagian frekuensi. Frekuensinya ini kita atur menjadi 0,50 seperti ini. Lalu klik di bagian magnitude. Di bagian magnitude ini kita tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah. Kita atur dulu di sini kuncinya menjadi 0. Lalu kita tekan kunci di bagian sini, kita geser ke kanan. Lalu kita tambahin lagi kunci 1, kita atur aja di sini menjadi 90 kayak gini. Lalu kita tekan kunci di kanan ini, kita geser ke kiri. Kalau udah kita nggak usah atur kurva, langsung kembali aja, tambahkan efek, pilih di bagian distort warp, pilih aja efek remas yang ini. Dan di remas ini kita klik. Oke, jadi di remas ini kita atur dulu kekuatannya menjadi 0,5 ya. Kalau dari sini udah kita atur jadi 0,5, sebentar namanya 0,5. Nah, kita tambahin dulu kunci 1. Kita tekan kuncinya geser ke kanan, kita tambah lagi kunci 1. Kita tekan kuncinya geser ke kiri. Lalu kita ke tengah-tengah fotonya, pokoknya ke tengah-tengah fotonya aja, tambahin kunci 1. Kita atur di tengah-tengah foto ini menjadi 0. Kalau udah kita atur kurvanya di bawah kunci ya, atau di bawah kunci seperti ini, kita atur kurvanya di tengah-tengah antara kunci yang di kiri sama kunci yang tengah. Atur kurvanya seperti ini, geser ke kiri, atur kurvanya kayak gini. Ya dia menjadi seperti ini. Kalau udah kita klik efek dan kita tambahkan efek, pilih di bagian blur, pilih efek buram gerak. Kalau udah di buram geraknya ini kita biarin, tambahkan efek. Pilih warna dan cahaya, lalu kita kembali, gambar dan tepi, pilih efek glow scan yang ini. Lalu pilih aja yang pemindaian kontur ini. Kalau udah dia menjadi seperti ini ya. Kalau udah tinggal klik aja di bagian lambang di kiri bawah sini, pilih di bagian salin efek. Lalu di sini tinggal kita tempel di semua layer ini dengan cara sama seperti kita salin efek. Klik fotonya, klik efek, titik 3 di kiri bawah, tempel efek. Tapi di sini glow scan ini kita geser ke kiri. Ya, dia menjadi seperti ini ya. Dan buram gerak ini kita klik. Di sini tune kita atur aja menjadi 0,50. Kembali dan klik titik 3 di kiri bawah. Salin efek ya. Salin efek. Baru kita tempel di semua layer dengan cara seperti salin efek ya. Kita tempel. Kalau udah untuk cara balikin fotonya gimana? Klik foto yang mau kita balik. Titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal. Lalu jadi itu ya caranya, klik foto yang mau kita balik, titik di kanan atas, balik secara horizontal. Kalau udah di sini dia menjadi seperti ini ya. Kalau udah tinggal kita ke detik 05.22, klik lama pastikan bawah, pilih media, lalu kita tambahin di sini foto yang mau kita tambahin. Contohnya seperti ini. Kalau dari sini sebenarnya salah, fotonya udah ditambahin. Contohnya seperti ini. Lalu kita potong fotonya sampai detik 07.22. Klik aja di bagian sini. Kalau udah tinggal kita klik di bagian efek, tambahkan efek. Pilih di bagian efek ubin, bekas tadi kita pakai. Ubin ini mirrornya kita on di kanan bawah yang ini. Ubin kita on. Lalu kita ke detik 05.32. Tambahin lambang pancikan bawah. Klik lambang panah di kanan, kita tambahin kunci. Jadi di setiap bit ini kita tambahin kunci. Di setiap bit tambahin kunci. Dan kita ke tengah-tengah antara kuncinya ini, kita atur
bukan kita atur kurva ya, tapi kita tambahin lagi kunci satu. Tambahin kunci di tengah-tengah antara kuncinya ini. Jadi kan ada kunci di antara kiri sama kanan. Nah, kita tambahin kunci di tengahnya gitu. Lalu di kunci tengah kita atur jadi 1200. 1200. Jadi di selanjutnya juga sama, di tengah-tengah kuncinya kita atur jadi 1200. Gitu ya. Jadi kita atur 1200 semua seperti ini. 1200 dan 1200. Ingat ya, di ini di tengah-tengah kunci, bukan di kanan atau kiri, di tengah-tengah kunci. Kayak gini kita atur. Nah, untuk kurvanya kayak gimana? Jadi pertama kita ke kunci yang awal dulu. Nah, kita ke tengah-tengah antara kunci yang di kiri sini sama kunci yang tengah. Kita atur kurvanya di bawah kunci. Itu kita atur kurvanya kayak gini. Gini maksudnya ya, kayak gini. Lalu kita geser ke kanan sampai kurvanya ini berubah, atur kayak gini. Jadi atur kurvanya pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Tengah-tengah antara kunci kiri sama kunci tengah kayak gini, kunci yang kanan sama kunci yang tengah atur kayak gini. Gitu ya. Jadi kayak gini dan kayak gini, kayak gini dan kayak gini. Jadi beda-beda. Kalau udah dia menjadi seperti ini ya. Kalau udah pilih bagian open transform dan pilih bagian zoom. Sebentar namanya salah. Upin ini. Dan di sini kurvanya kalau mau kita atur kayak gini aja ya. Kalau menurut kalian kurang kayak gini. Dan kita atur juga kayak gini. Sebenarnya sih bebas ya. Kayak gini juga boleh. Kayak gini juga boleh. Tergantung kalian aja sih. Kayak gini, gini. Gini. Ini dan ya kayak gini ya. Tinggal kalau di sini tinggal kita klik dulu di bagian detik 0607, klik aja fotonya, lalu kita bagi. Kenapa langsung dibagi? Ya karena gini ya, kita klik langsung ketik fotonya, bagi lagi, jadi kita bagi-bagi semua fotonya sampai kayak gini. Kalau udah tinggal kita klik foto yang mau kita balik, titik kanan atas, cari horizontal, jadi kita balik semua foto yang mau kita balik. Dan kalau udah di sini tinggal kita ke detik, bukan ketik, kita tekan di bagian kiri sini sampai ada warna hijau, tekan, pilih di sini foto-foto yang udah tadi kita balikin ini sama yang kayak gini ya. Kita jadiin grup di atas ini yang udah lama panah nih. Ya, kita klik. Lalu sampai jadi grup satu seperti ini. Kalau di sini kita klik aja grup satunya, pilih efek, kita tambahkan efek. Pilih di bagian ubin. Lalu ubin ini merona kita on. Kalau udah tinggal kita kembali, tambahkan efek. Pilih efek ombang-ambing bekas kita pakai tadi. Ombang-ambing yang kita klik. Di sini sudutnya kita biarin, frekuensinya kita klik. Frekuensinya atur aja menjadi 1,00. Lalu klik di bagian magnitude ini kita biarin aja. Kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian efek move and transform, pilih efek ayun. Ayunannya kita klik. Di sini frekuensinya kita atur menjadi 1,00. Lalu sudut satunya kita klik. Di sini sudut satunya kita atur menjadi minus 2,0 ya, minus 5,0 maksudnya. Di minus 5,0 seperti ini. Lalu klik di bagian sudut 2. Sudut 2 nya ini kita atur aja menjadi minus 5,0 juga. Jadi di sudut satu ini minus 5,0 dan di sudut 2 kita tuh jadi 5,0. Kalau sini dia menjadi seperti ini ya. Nah kayak gitu. Kalau udah tinggal kita kembali dan pilih tambahkan efek, pilih di bagian distort to warp, pilih aja efek remas yang ini. Nah di remas ini kita klik, kita ke remas ini kekuatannya kita atur dulu menjadi 0,5. Lalu kita tambahin kunci di setiap bit. Dan ke tengah-tengah kunci, di tengah-tengah kunci ini kita atur menjadi 0. Gitu ya. Jadi sama seperti kita tadi di zoom, di ubin maksudnya ya. Kita atur di sini tengah-tengahnya atur menjadi 0,0. Gini 0,0. Kalau udah kita atur kurvanya di tengah-tengah antara kunci kanan, kunci kiri sama kunci di tengah atur kayak gini. Geser ke kanan atur kayak gini. Jadi kita atur semuanya seperti ini ya. Kayak gini dan kayak gini. Kayak gini dan kayak gini. Dan kalau udah dia menjadi seperti ini ya. Kalau di sini kita ke detik 0732, pilih di bagian lama bersihkan bawah. Pilih media, kita tambahin lagi foto yang mau kita tambahin ya. Contohnya kayak gini. Lalu sebenarnya kurang zoom. Kalau misalnya kurang diperbesar, bisa kalian perbesar aja fotonya. Lalu klik fotonya, pilih di bagian perpanjang sampai detik segini ya. 10.04 detik akhir kita perpanjang. Lalu kita bagi lagi semuanya. Langsung bagi aja semuanya.
langsung bagi kayak gini. Kalau di sini kita salin efek remas yang ada di sini. Kita klik fotonya, klik efek, titik di bawah, salin efek. Dan kalau di sini tinggal kita tempel dulu di satu layer kayak gini. Kita klik fotonya, klik efek, tiga tempel efek. Dan ya. Kalau udah kita klik efek ombang-ambingnya, di sini ombang-ambingnya sudutnya kita atur menjadi minus 90. Minus 90 seperti ini. Minus 90. Kalau udah tinggal kita kembali dan kita tambahkan efek, pilih di bagian glow scan yang CS ini. Ya, kita klik pemindahan counter dan kalau dari sini kita klik titik di bawah salin efek. Kalau udah di sini tinggal kita tempel di semua layer, tapi efek glow scan-nya kita hapus. Klik fotonya, klik tempel efek, glow scan-nya kita geser ke kiri. Gitu ya, tinggal kita tempel, glow scan-nya kita hapus. Tempel lagi sebentar ya, tempel, glow scan-nya dihapus, tempel lagi, glow scan-nya dihapus gitu ya. Kita tempel. Dan kalau di sini kita ke foto yang mau kita balik, klik titik kiri bawah kanan atas, balik horizontal gitu ya. Kita balik ke foto yang mau kita balik. Dan ya, dia menjadi seperti ini ya kalau dari awal. Katamu pacarmu cuma satu, cuma aku yang ada di hatimu. Nah gitu. Kalau dari sini tinggal kita klik di bagian teks ini yang paling awal, klik efek, titik 3 tempel efek. Tapi di sini ubinnya kita hapus dan glow scan-nya kita hapus. Kalau ada jam ya gini ya. Katamu pacarmu cuma satu, cuma aku yang ada di hatimu. Kalau di sini kita klik foto layer yang paling akhir. Lalu pilih bagian blend dan opacity. Kita tambahin dulu kunci 1. Kita tekan kuncinya geser ke kiri, tambah lagi kunci 1. Sebentar ya. Kita atur aja di sini opacity-nya menjadi 0. Tekan kuncinya geser ke kanan, dia menjadi seperti ini ya. Kalau dari sini tinggal kita ke detik awal, pilih lambang plus di kanan bawah, pilih yang persegi ini, lalu klik di bagian titik di kanan atas, isi area komposisi. Lalu kita perpanjang dulu di sini, nggak usah perpanjang dulu ya, langsung klik efek, kita tambahkan efek. Pilih di bagian lainnya, pilih efek salin latar belakang. Kalau udah tinggal kita kembali dan kita tambahkan efek, pilih bagian warna dan cahaya. Lalu kita pilih aja di sini spot color. Dan spot color ini kita biarin aja, langsung tambahkan efek. Pilih bagian blur, pilih efek Gaussian blur. Dan Gaussian blur ini kita klik di sini kekuatannya atur aja jadi 0,150 ya. Kalau udah tinggal kita kembali dan kita kembali, pilih bagian blend dan opacity di kiri bawah sini. Lalu pilih di bagian gelapkan, pilih di bagian multiple ini. Kita klik, lalu kembali dan kita klik nomor kanan bawah, pilih yang persegi lagi. Titik 3 di kanan atas, isi area komposisi, pilih efek, kita tambahkan efek, kembali dan kita kembali, pilih bagian color dan fill, pilih yang warna putih. Kita kembali dan pilih bagian blend dan opacity, pilih di bagian kontras, pilih overlay. Lalu kita kembali dan klik lambang plus di kanan bawah, pilih yang persegi ini. Klik titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Pilih efek dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian efek salin latar belakang. Kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian efek Gaussian blur. Gaussian blur kita klik. Di sini Gaussian blur atur menjadi 0,260. 0,260 seperti ini. Lalu kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian efek warna dan cahaya. Pilih efek paparan atau gamma. Paparan atau gamma ini kita klik. Di sini paparan atau gammanya exposure atur menjadi minus 90 ya. Minus 90 seperti ini. Lalu kita langsung kembali dan kita kembali, pilih bagian blend dan opacity, pilih di bagian perbedaan, cari perbedaan, lalu pilih subtract ini. Kembali dan tekan di bagian sampai ada warna hijau, pilih persegi panjang 3, persegi panjang 2, persegi panjang 1. Lalu kita geser sampai ujung, pilih yang ini. Kalau udah tinggal kita kembali dan ya. Ini tinggal kita urutin dari yang paling kecil lah. Gimana caranya? Tekan bagian sampai ada warna putih. Urutin dari yang paling terkecil dulu. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Kayak gini. Nah, jadi yang 1 tuh paling atas. Kalau udah ini udah jadi ya, tinggal kita ekspor aja. Klik aja di kanan atas, lalu kita ekspor. Kalau di sini ya ini jadi ya.
Dan sekitar kali ini, dan terima kasih sampai akhir. Saya Gapiter mengucapkan terima kasih.